Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Plot Horor. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Sang Pencipta. Teman-teman, rumah sakit adalah tempat di mana setiap sudutnya menyimpan cerita antara hidup dan mati. Hari ini, Dr. Reza akan membagikan kesaksiannya tentang malam paling panjang dalam karirnya. Sebuah malam di mana ia menyadari bahwa pasien tidak selalu datang lewat pintu IGD. Langsung saja kita mulai ceritanya. Namaku Reza. Sebagai dokter residen, jaga malam adalah makanan sehari-hariku. Namun, ada satu malam yang mengubah cara pandangku terhadap profesi ini selama-lamanya. Saat itu, aku ditugaskan di Rumah Sakit Umum Medika, sebuah rumah sakit tua yang sedang dalam tahap renovasi besar-besaran. Malam itu sekitar pukul 1 dini hari, suasananya sangat sepi karena pasien rawat inap dialihkan ke gedung yang baru. Aku hanya bertugas menjaga bangsal melati, sebuah gedung tua yang rencananya akan diruntuhkan bulan depan. Hanya ada 3 pasien di sana, dan mereka semua berada di kamar yang berdekatan dengan meja jaga perawat. Aku sedang mengantuk di ruang dokter, ketika seorang perawat bernama Pak Dadang mengetuk pintu. Wajahnya datar, hampir tanpa ekspresi. "Dok, ada pasien baru di kamar nomor 4. Dia masuk lewat pintu samping. Katanya kiriman dari bidan desa," ucapnya pelan. Aku mengerutkan kening. Pintu samping? Kenapa tidak lewat IGD dulu? Prosedurnya tidak begitu, Pak. Jawabku agak kesal karena merasa jam istirahatku terganggu. "Kondisinya kritis, Dok. Bidan desanya bilang dokter harus segera cek. Pasiennya sudah di atas tempat tidur," tambah Pak Dadang tanpa membantah argumenku. Dengan perasaan dongkol, aku mengambil stetoskop dan mulai berjalan menuju kamar nomor 4. Kamar itu letaknya paling ujung, melewati lorong yang lampunya mati total karena renovasi. Aku harus menggunakan senter dari ponselku untuk melihat jalan di depan. Bau di lorong itu aneh, bukan bau obat, tapi bau besi berkarat dan tanah basah. Begitu aku sampai di depan kamar nomor 4, pintunya sudah terbuka sedikit. Aku masuk dan menyalakan lampu saklar. Cahaya lampu neon yang redup sedikit menerangi ruangan. Di atas tempat tidur, ada seseorang yang tertutup seluruh tubuhnya dengan selimut hijau tua milik rumah sakit. Posisinya sangat diam, bahkan aku tidak melihat adanya pergerakan dadanya yang menandakan ia bernapas atau tidak. "Permisi, saya Dr. Reza. Bisa saya periksa?" Tidak ada jawaban. Aku perlahan menarik selimut itu hingga sebatas dada. Pasien itu adalah seorang wanita tua dengan kulit yang sangat pucat, hampir transparan, matanya terpejam, tapi mulutnya sedikit terbuka. Saat aku menempelkan stetoskop ke dadanya, aku mencari detak jantung. Kemudian, aku diam membeku. Suara yang kudengar bukan detak jantung, melainkan suara gesekan benda tajam yang sangat halus, seolah-olah di dalam rongga dadanya bukan berisi jantung, melainkan seperti alat bedah yang saling beradu. Aku tersentak dan mundur selangkah. Tiba-tiba, suhu di ruangan itu turun drastis. Aku melihat ke arah botol infus yang ada di samping tempat tidur. Cairan di dalam botol itu berwarna merah pekat, bukan cairan infus biasa. Darah itu menetes perlahan, masuk ke dalam pembuluh darah si pasien. "Pak Dadang!" teriakku memanggil perawat tadi, namun yang terdengar bukan langkah kaki Pak Dadang, melainkan suara roda berangkar dari luar kamar yang berjalan sangat pelan di koridor. Aku keluar kamar untuk mengecek, namun lorong itu kosong. Saat aku kembali melihat ke dalam kamar nomor 4, wanita tua itu sudah duduk tegak di atas tempat tidur.
Matanya kini terbuka lebar, namun tidak ada bola mata di sana, hanya lubang gelap yang dalam. Ia menunjuk ke arah tas medisku yang tergeletak di meja. "Jahit, Dok. Jahitannya lepas," bisiknya dengan suara yang bergetar. Aku gemetar hebat. Logikaku berkata lari, tapi kakiku terasa berat seperti terpaku ke lantai. Aku melihat ke arah perut wanita itu. Selimut hijaunya perlahan berubah warna menjadi merah gelap karena rembesan darah yang keluar dari balik pakaian pasiennya. Dan saat itulah aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Wanita ini mengenakan pakaian pasien dengan logo Rumah Sakit Umum Medika tahun 80-an. Logo lama yang sudah tidak digunakan lagi sejak puluhan tahun lalu. Aku berdiri mematung di ambang pintu kamar nomor 4. Napasku memburu, uap tipis keluar dari mulutku karena suhu ruangan yang tiba-tiba menjadi sangat ekstrim dinginnya. Wanita tua itu masih menunjuk ke arah tas medisku, sementara noda darah di perutnya semakin melebar, membasahi spray putih hingga menetes ke lantai. Bunyi tetesan itu terdengar sangat nyata di tengah kesunyian. "Dok, jahitannya lepas." Kali ini suaranya bukan lagi sekedar bisikan, melainkan desisan parau yang membuat telingaku berdenging. Dengan gerakan yang sangat lambat dan kaku, ia mulai menarik pakaian pasiennya ke atas. Aku ingin memalingkan wajah, namun mataku seolah terkunci pada pemandangan mengerikan di depanku. Di perutnya terdapat bekas luka operasi memanjang yang masih baru, namun tidak dijahit dengan benang medis. Luka itu terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan di dalamnya, dan di pinggiran luka itu terdapat bekas karat besi. Aku segera meraih ponselku di saku jas dokter, bermaksud menelepon bagian keamanan atau IGD pusat. Namun, saat layar ponsel menyala, tidak ada sinyal sama sekali. Jam di layar ponselku menunjukkan masih pukul 1 dini hari. Padahal aku tahu sekarang seharusnya sudah hampir jam 2 dini hari. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari koridor. Langkah kaki yang berat dan teratur. "Pak Dadang, apa itu Anda?" teriakku dengan suara yang pecah. Bukannya Pak Dadang yang muncul, melainkan sesosok pria dengan pakaian bedah lengkap berwarna hijau kusam. Dia muncul dari balik pintu. Ia memakai masker dan penutup kepala, namun matanya yang terlihat di balik celah masker tampak sangat kosong dan layu. Ia membawa sebuah nampan besi berisi peralatan bedah tua yang sudah menghitam karena karat. "Pasien sudah siap, Dr. Reza. Silakan ambil posisinya," ucap pria itu. Suaranya sangat datar, tanpa emosi, seperti suara rekaman kaset tua yang rusak. "Siapa Anda? Saya tidak mengenal Anda. Bangsal ini seharusnya kosong," teriakku sambil mundur hingga punggungku menabrak dinding. Pria berbaju bedah itu tidak menjawab. Ia mendekati tempat tidur wanita tua itu dengan gerakan mekanis. Ia mulai menata alat-alat bedahnya di atas meja nakas. Aku baru menyadari sesuatu yang janggal. Pria itu tidak menyentuh lantai saat berjalan. Ujung kakinya menggantung beberapa sentimeter di atas permukaan lantai yang berdebu. Malam ini adalah jadwal operasi ulang pasien Nyonya Lastri. Kesalahan pada prosedur tahun 1982 harus diperbaiki malam ini. Dan Anda adalah asisten yang dikirimkan untuk membantu saya. Pria itu menoleh ke arahku. Matanya yang kosong kini menatap tajam ke arah stetoskop yang masih melingkar di leherku. Ingatanku langsung melompat pada sebuah arsip lama yang pernah kubaca di perpustakaan rumah sakit tentang malpraktik besar yang terjadi di bangsa Melati pada puluhan tahun lalu. Seorang dokter bedah nekat melakukan operasi darurat di tengah pemadaman listrik total tanpa peralatan yang memadai, mengakibatkan pasiennya meninggal di atas meja operasi karena infeksi hebat. Dokter itu kemudian ditemukan tewas di ruangan yang sama beberapa hari kemudian.
Tidak, ini tidak mungkin, gumamku. Tiba-tiba pintu kamar tertutup dengan sangat keras. Lampu neon di langit-langit berkedip hebat dan akhirnya meledak, menyisakan kegelapan yang hanya ditembus oleh cahaya senter ponselku. Dalam keremangan itu, aku melihat Nyonya Lastri perlahan turun dari tempat tidur. Tubuhnya yang pucat dan bungkuk bergerak mendekatiku. Ia tidak berjalan, melainkan merayap di dinding dengan posisi yang tidak alami, seperti serangga besar. Suara tulangnya yang berderak terdengar sangat jelas di telingaku. Jahit, Dok. Kalau tidak, saya tidak bisa pergi. Sosok dokter bedah itu kini berdiri di belakangku. Aku bisa merasakan hawa dingin yang luar biasa dari nafasnya yang berbau formalin. Sebuah tangan kaku mendarat di bahuku, mencengkramnya dengan sangat kuat hingga aku merasa kesakitan. Ambil jarumnya, Dokter Reza. Kita mulai prosedurnya sekarang. Aku melihat ke arah meja nakas. Di sana, di atas nampan besi, jarum bedah itu bergerak sendiri, seolah-olah ditarik oleh kekuatan magnetik yang gelap. Saat aku melihat ke arah cermin di dinding kamar, di dalam pantulan cermin, aku bukan lagi memakai jas dokter putih yang bersih, melainkan memakai pakaian pasien sama dengan Nyonya Lastri. Cengkeraman di bahuku terasa semakin dingin, seolah-olah tangan dokter bedah itu terbuat dari bongkahan es. Aku dipaksa berlutut di samping tempat tidur. Di bawah temaram lampu senter ponselku yang kian sekarat, aku melihat Nyonya Lastri kembali ke atas bed. Namun kali ini posisinya terlentang, dengan mata yang terus menatap plafon, mulutnya komat kamit, seperti sedang merapalkan sesuatu. Dengan tangan yang gemetar hebat, aku melihat tanganku sendiri bergerak secara otomatis, seolah ada benang tak kasat mata yang mengendalikan otot-otot jariku. Aku meraih sebuah alat medis kuno yang sudah menghitam. Logam dingin itu terasa sangat berat. Aku melihat ke arah luka terbuka di perut Nyonya Lastri. Anehnya, tidak ada darah yang mengalir, hanya ada kegelapan yang dalam dan bau tanah kuburan yang menyengat. Selesaikan jahitannya. Tahun 1982, lampu mati, saya gagal. Tapi malam ini, kamu adalah cahaya itu. Dari sosok dokter itu, aku menyadari bahwa ini adalah sebuah pengulangan waktu. Mereka terjebak dalam memori kegagalan itu selamanya. Jika aku mengikuti prosedur mereka, aku akan menggantikan posisi dokter tersebut dan mengulang kegagalan yang sama selama-lamanya. Aku harus mengubah prosedurnya. Dalam kepanikan, aku teringat sesuatu. Aku bukan asisten bedahnya. Aku adalah dokter jaga malam ini. Aku punya otoritas medis di sini. Selesai, teriakku dengan suara lantang, mencoba memecah keheningan yang mencekam itu. Nyonya Lastri sudah meninggal pukul 3 pagi pada tahun 1982. Prosedur ini sudah berakhir. Seketika itu juga, gerakan tangan dokter bedah itu terhenti. Nyonya Lastri yang tadinya bergerak gelisah, mendadak diam mematung. Suasana ruangan menjadi sunyi senyap, hingga aku bisa mendengar suara detik jam dinding tua yang tiba-tiba berdetak kembali. Waktu kematian, dokter bedah itu bertanya. Suaranya terdengar sangat jauh dan penuh kesedihan. Ya, kataku sambil berdiri, mengumpulkan seluruh sisa keberanianku. Tugas Anda sudah selesai, Dok. Laporan jaganya sudah saya tutup. Pasien sudah bisa dipindahkan. Tiba-tiba, lampu neon di langit-langit berkedip sekali lagi. Dengan cahaya putih yang sangat terang, membuatku harus menutup mata. Saat aku membukanya kembali, aku sudah berdiri di tengah koridor bangsal melati yang kosong. Tidak ada kamar nomor 4. Yang ada di depanku hanyalah sebuah tembok yang sudah ditutup papan triplek karena renovasi. Di papan itu tertulis, kamar ini ditutup permanen. Aku jatuh terduduk di lantai koridor yang berdebu. Napasku tersengal-sengal. Senter ponselku kembali terang, menunjukkan jam di layar pukul 4 pagi. Dokter Reza, kenapa ada di sini? Aku mendongak. Pak Dadang berdiri di ujung lorong dengan senter besar di tangannya. Kali ini wajahnya tampak normal.
penuh dengan rasa khawatir. "Pak Dadang, tadi Anda bilang ada pasien di kamar nomor 4, kataku dengan suara serak. Pak Dadang mengernyitkan dahi, lalu membantu aku berdiri. "Dokter bicara apa? Saya dari tadi di meja jaga bawah. Saya cari dokter karena sudah jam operansif. Dokter Reza, kamar nomor 4 itu sudah tidak ada sejak gedung ini terbakar puluhan tahun lalu." Aku terdiam. Aku meraba saku jas dokterku untuk mengambil stetoskop. Namun, tanganku menyentuh sesuatu yang lain. Sebuah benda kecil, keras, dan berkarat. Aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah jarum bedah dengan sisa benang hitam yang sudah rapuh dan masih terselip di lubangnya. Aku segera menyerahkan laporan jagaku pagi itu. Isinya singkat, namun hanya aku yang mengerti maknanya. Shift malam selesai. Seluruh pasien di Bangsal Melati telah dinyatakan pulang. Sebulan kemudian, gedung Bangsal Melati itu benar-benar diruntuhkan. Saat para pekerja membongkar tembok di area bekas kamar nomor 4, mereka menemukan sebuah kotak peralatan medis tua dan catatan laporan jaga dari tahun 1982 yang tertimbun di bawah lantai. Di dalam laporan itu tertulis sebuah catatan tambahan dengan tulisan tangan yang masih baru. "Terima kasih Dokter Reza, shift kami sudah selesai." Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi mengabaikan bel panggilan di jam malam. Karena di rumah sakit, terkadang tugas kita bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tapi juga merelakan mereka yang sudah waktunya untuk pergi. Itulah akhir dari kisah Dokter Reza, sebuah pengalaman yang membuktikan bahwa beberapa pasien tidak selalu butuh obat. Mereka hanya butuh pengakuan bahwa perjalanan mereka sudah berakhir. Jangan pernah takut bertugas di malam hari, tapi selalu ingat, pastikan kalian tahu siapa yang sebenarnya memanggil kalian di kegelapan koridor. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.